Assalamualaikum, hai teman. Di video ini kita akan membahas tentang penyakit jantung dan pengkovitan pasien dengan penyakit jantung. Mungkin di benakmu atau di benak teman-teman atau orang terdekatmu pernah muncul pertanyaan. Ini orang ada yang matinya katanya karena penyakit jantung, kok malah dikofitkan sih? Jadi kenapa? Langsung kita masuk ke videonya. Jadi video ini terinspirasi oleh dua buah jurnal, yaitu jurnal yang ditulis oleh Clarkin et al. Dan juga Zheng et al. Dari kedua buah jurnal ini aku juga udah bikin konten Instagram di akun hrf_Indonesia. Itu adalah akun Instagram buat teman-teman untuk mengetahui tentang seputar medis ya, dan biomolekular di dalamnya lah. Jadi itu cukup scientific ya, scientifically proven. Jadi kalau teman-teman mau tahu info-info seputar, bisa cek Instagramnya. Ya, akan kita mulai dari statement ya dari jurnalnya Zheng et al. Itu yang mengatakan bahwa data yang diambil dari National Health Commission of China itu menunjukkan bahwa ada penemuan yang mengejutkan ya terkait COVID-19 dan juga penyakit jantung. Jadi sebanyak 11,8% pasien dengan penyakit COVID-19 itu yang tanpa riwayat jantung sebelumnya ya. Jadi nggak ada hipertensi, intinya nggak ada penyakit jantung maupun pembuluh darah ya. Kemudian mereka itu meskipun nggak ada penyakit jantung sebelumnya, itu mengalami kerusakan jantung yang signifikan, yang ditandai dengan peningkatan troponin yang merupakan enzim jantung yang muncul ketika sel otot jantung atau kardiomyosit itu mengalami kerusakan, atau mereka bahkan langsung mengalami serangan jantung gitu. Jadi 11,8% pasien COVID itu mengalami penyakit jantung. Ini nggak ngomongin yang ada riwayatnya ya, jadi ini hanya pasien yang belum ada riwayatnya kemudian langsung terkena penyakit jantung. Kalau misalkan data yang ada riwayatnya mau ditambahin juga, itu bakal lebih banyak lagi pastinya. Di video ini kita nggak akan bahas tentang metodenya ya, atau ini bener apa nggak sih datanya gitu ya, karena jurnal ini adalah salah satu yang berada di tingkatan atas terkait sumber yang bisa kita gunakan secara saintifik ya. Nah kemudian di sini juga ada kata-kata menarik bahwa pada penyakit SARS, bukan SARS-CoV-2 ya, bukan COVID-19, tapi SARS, itu penyakit yang juga coronavirus tapi sebelum ini, dan kurang terkenal karena nggak terlalu menyebar terlalu luas lah, jadi nggak sampai menyebabkan pandemi seperti sekarang. Itu penyakit jantung, itu 8% merupakan komorbiditas 8% pada penyakit SARS. Kemudian begitu juga di penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, itu juga merupakan komorbiditas yang cukup tinggi. Nah mungkin di benakmu ada pertanyaan nih, wah kok bisa sih COVID nyebabin penyakit jantung gitu kan? Nah ini kalau menurut Clarkin, jurnalnya Clarkin et al. Itu mengatakan bahwa ada dua cara. Pertama, COVID ini kan merupakan virus ya, jadi ketika ada virus ibaratkan ada maling di suatu perumahan gitu. Nah sistem imun itu ibaratkan kayak mungkin kantor satpam kayak gitu ya. Nah dia itu mengirim satpam yang banyak gitu. Tapi harusnya sistem imun yang baik itu satpamnya itu memukul maling yang benar. Tapi di COVID ini sistem imun tuh terlalu bereaksi berlebihan gitu ya. Terlalu bereaksi berlebihan sehingga satpamnya itu juga bisa jadi mukulin warga sekitar kayak gitu. Nah makanya itulah yang dinamakan juga dengan analogi simpel ya dari badai sitokin. Jadi imunnya tuh terlalu ekstrim lah menyerang si virus ini sehingga dia juga menyerang organ-organ lain, salah satunya adalah jantung. Kemudian cara kedua adalah karena virus SARS-CoV-2 yang merupakan virus penyebab dari penyakit COVID-19. Jadi COVID-19 itu adalah penyakit, sementara penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2 ya. Dia itu bisa berikatan dengan reseptor ACE2. Nah, kita nggak usah terlalu dalam masuk ke sana, tapi intinya ACE2 ini reseptor yang ada di banyak sel, salah satunya adalah sel otot jantung. Nah, jadi virusnya ketika berikatan dengan reseptor itu, dia bisa masuk ke sel otot jantung, sehingga bisa merusak kardiomyosit di sana ya. Jadi mungkin ketika di benakmu atau di benak teman-temanmu atau orang yang kamu cintai ya, itu bermunculan pertanyaan, emang COVID ada kaitannya sama penyakit jantung? Kok ini ada orang mati katanya sakit jantung kok di-COVID-kan? Nah itu jawabannya adalah bisa jadi, karena menurut ya studi sejauh inilah memang ada beberapa cara yang bisa menjadikan COVID itu berkaitan dengan penyakit jantung. Jadi mungkin teman-teman juga bisa paling nggak ada bayangan lah, atau banyak bisa sedikit menjelaskan lah kenapa kira-kira COVID itu ada kaitannya sama penyakit jantung, atau paling nggak teman-teman tuh paham kalau memang ada kemungkinan COVID itu terkait dengan penyakit jantung. Nah, jurnalnya mungkin aku akan cantumin di deskripsi di bawah. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like ataupun dislike terserah teman-teman, dan mungkin kalau ada feedback ya buat video ini, teman-teman bisa komen di bawah, atau ada pendapat lain juga bisa komen di bawah. Kemudian kalau kita juga belum follow-followan di medsos ya, bisa
cek medsosku di bawah, mari berteman ya. Tapi like, dislike, ataupun komen tuh bukan hal yang aku wajibkan ke kamu ya. Hal yang aku wajibkan ke kamu itu adalah untuk terus senyum, jangan lupa senyum, dan semoga harimu menyenangkan. Oke, assalamualaikum.